Bapak Bu dan Bapak Bu. Siap. Dari BSSD Provinsi kepada Bapak Ibu silakan. Siapa bang?
Hah? Lurus. Senyum kah? Yang sial-sial bisa PTD Pendidikan Kecamatan Ambalau, Bapak Taib Sewakil SPD, yang kita bisa hadir di saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan dilaksanakan di Kecamatan Ambalaui, tepat di Desa Ulima, SD Negeri 04 Ulima, Ambalaui. Alhamdulillah, di tempat ini saya mengundang kepada kita semua. Saya laporkan sesingkat dalam kegiatan pelaksanaan Sekretaris Pendidikan beserta stafnya, Bapak kedua narasumber dari provinsi. Sambutan yang pertama dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ambalau, Bapak Taib Sewakil SPD. Kita tetap bangkit untuk bagaimana melihat ke depan nanti. Salawat dan salam tak lupa kita senyumkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat yang berkobar dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya bangga. Saya sangat bangga sekali dan saya sangat mengharapkan, marilah kita, Bapak Ibu beserta seluruh pendidik yang ada di ruangan ini, kita masing-masing ada problem, ada masalah,
kita tanyakan kepada Bapak Ibu narasumber. Jangan kita cuma asal-asalan mengikuti kegiatan saja, jangan. Karena kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini? Tapi alhamdulillah, mari dengan semangat terus berkobar pada diri kita tetap akan bangkit. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih dan saya mohon maaf. Billahi fi sabilil hajj. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ahmad Wael sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi pendampingan rapor pendidikan dan implementasi kurikulum merdeka. Sebelum kami menyampaikan sambutan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Kepala Dinas. Mestinya beliau yang berdiri di depan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini, namun karena satu dan lain hal beliau diperintahkan untuk bertugas atau ke Balikpapan, maka kami diberikan tanggung jawab untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Muan modan. Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Pak Dr. Mansur yang kami muliakan, Bapak Alfi Hasan, narasumber dari Balai Guru Penggerak yang saat ini bergelut sebagai Guru Penggerak Provinsi Maluku, ya, Bapak Kepala UPTD Kecamatan Ambalawi yang kami hormati. Ini Pak bisa tergerak untuk lebih baik lagi kita ke depannya. Saat ini kita dituntut dengan berbagai aturan yang memaksa untuk berubah, tetapi sebagian besar dari kita tetap menganggap itu biasa. Tambahan bahwa kegiatan seperti ini dalam pandangan kami bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang baru pertama kali dilakukan oleh satuan pendidikan di Buru Selatan. Nah, ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman di Ambalawi. Nah, dan pertama kali dilakukan di satu kecamatan mampu menghadirkan kepala Balai Guru Bergerak. Ini juga mesti disupport sebaik itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami dari dinas termotivasi pada teman-teman di Ambalawi. Kami menghadirkan Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh karena itu, menjadi janji kami, menjadi harapan kami bahwa ke depan kami akan meniru kegiatan ini pada keluarga besar di Dinas Pendidikan, dan insya Allah kami akan mendorong kegiatan ini lebih lagi pada teman-teman di satuan pendidikan yang lainnya dengan metode dan cara-cara yang lebih baik ke depan. Mudah-mudahan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini banyak hal yang terkoreksi, Pak Dokter, banyak hal yang menjadi rekomendasi ke kita untuk menjadi langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah gagasan untuk kita lakukan ke depan di Dinas Pendidikan. Kami menyampaikan selamat dan sukses atas kegiatan ini. Semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita dan impian panitia dalam mendongkrak pendidikan di pulau ini, di negeri ini, dapat diterapkan dan menjadi bias ke teman-teman di kecamatan-kecamatan lainnya. Semoga dari Pulau Ambalawi kita memulai cahaya baru pendidikan di Buru Selatan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dalam tutur kata dan bahasa kami jikalau salah. Oleh karena itu, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami membuka secara resmi acara sosialisasi atau workshop pendampingan dan implementasi kurikulum Merdeka di Kecamatan Ambalau yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa doa yang saya bawa secara Islam pada yang lain mohon diselesaikan. Kemudian perlu saya sampaikan kepada waspada teman-teman guru semua. Tadi pembukanya adalah kepala sekolah SMP 01 Balau. Kemudian penutup ketuanya itu adalah anggota daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maghfiratan wa ta'amul. Allahumma hawwin alayya ya Allah ya Rasulullah fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa ilal hisab. Allahumma barik lana ya Allah fil umuri wa rizqi fid din wal amali wal iman wa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Fatihah. Kesempatan kami persilakan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini ya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja saya yang datang ke sini sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah berkenan mengundang saya ke sini ya. Berkenan mengundang kami di sini, karena tanpa undangan Bapak Ibu tidak mungkin saya menginjakan kaki di tanah Ambalau ini. Sedari kecil saya ya di Saparua, lahir di Saparua dulu, seringkali diceritakan sama orang tua kita dulu ya, ibu guru bapak guru yang cerita kalau setiap hari Sabtu, hari Rabu Sabtu itu kan selalu ada hari pasar di sana, dengan membawa hasil, mau bawa hasil bumi, hasil ikan untuk jualan di kota Saparua. Lalu ada dari ujung ya, ujung paling ujung sana Saparua, kalau pernah ke Saparua, nampak dari jauh ada namanya Nusa Laut. Nusa Laut biasa datang dari Arombai. Bapak Ibu tahu Arombai loh? Ya. Kalau Arombai masuk di pasar di Saparua, pertanda ikan banyak. Ini Pak Alfi dengan Pak Kahar yang paling memotivasi saya untuk datang ke sini. Bagi kami, adil itu bukan harus merata. Adil itu bukan berarti merata. Artinya adil itu bukan untuk semua, tetapi adil itu bagi yang bersemangat, adil bagi yang mau berkembang. Dan saya sangat yakin dengan semangat Bapak Ibu ini Ambalau ini insya Allah akan menjadi epicentrum. Bapak Ibu tahu epicentrum dok? Kalau gempa itu yang dicari hujan, saya sangat yakin
disinilah titik awalnya, dan kemudian semangat itu akan merata ke seluruh tempat di Pulau Buru ini, ya, di Buru Selatan, Pulau Buru, dan bahkan ke seluruh wilayah yang ada di Maluku ini. Karena tanggung jawab untuk pengembangan dan pemberdayaan kompetensi guru, tenaga kependidikan, pendidik lainnya, calon kepala sekolah, calon pengawas dan pengawas itu ada di Balai Guru Penggerak. Jadi kalau dengar namanya Balai Guru Penggerak, itu bukan berarti balai guru yang mengurusi guru penggerak saja. Ya, kalau berartinya Balai Guru Penggerak, pasti berpikirnya ini cuma balai yang belum terindikasi. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar guru penggerak, maka yang mengurusi seleksi sampai kemudian programnya itu adalah Balai Guru Penggerak. Oke, hanya kita juga sudah menjelaskan dengan dari ini ya. Belum masuk, belum lulus. Oke. Satu, sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Ini saya dengar sekolah penggerak di sini sedang bermasalah gitu. Makanya saya juga datang karena salah satu itu. Oke, untuk memastikan apa masalahnya dan jalan keluarnya seperti apa. Oke, dan dengan kurikulum merdeka. Oke, itu jelas merupakan tanggung jawab kami. Maka saya bilang Balai Guru Penggerak adalah rumah besar bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah dan pengawas. Oke, urusan berkaitan dengan kepentingan. Jadi Bapak Ibu bisa ini ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang salah-salah. Saya sering bilang kepada Bapak Ibu guru bilang bisa begini. Sering kalau dia benar ya. Bapak Ibu mungkin jarang-jarang itu pasti ada sesuatu yang baik di sana. Oke. Maka hanya orang-orang yang hebat saja yang bisa mendapatkan kebaikan itu, ya, yang karena sedikit tantangan itu lalu mundur ke belakang. Okay? Dan biasanya guru itu tidak akan pernah maju ke depan. Maka kemarin itu begitu datang ke sini lihat hujan Pak Kadis. Kalau saya berpikir cuman ini dalam hati ini senjata makan tuan. Saya sering bilang guru begitu, tiba-tiba hanya karena angin saja saya bisa alasan. Saya bisa jadi alasan. Kebetulan saya ini adalah tim, bukan tim ya, apa ya? Pokoknya tim lah ya, disebut tim. Sejak tahun 2015 kaitannya dengan PPG, ya, bukan tim di sini, tapi di kementerian. Maka mulai dari urusan seleksi sampai untuk permen-permennya itu, saya terlibat di situ. Mengurusi bukan cuma Maluku, tapi mengurusi seluruh Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu, saya tidak terlalu khawatir karena saya tahu, ya, saya tahu ceritanya. Oke, maka nanti Bapak Ibu silakan bertanya. Tentu ini menjadi contoh baik yang luar biasa. Ini akan dengan bangga saya ceritakan kepada teman-teman saya yang ada di provinsi lain bahwa ada satu kondisi di mana guru luar biasa bersemangat secara mandiri menyelenggarakan kegiatan ini. Oke, maka itu sudah cukup. Oke. Itu pun sudah cukup. Nanti kita hadirkan, termasuk nanti menghadirkan teman-teman dari BPMP yang spesialis bicara tentang rapor mutu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar pengantar, ya. Dan ini sekedar pengantar buat Bapak Ibu saja, karena nanti intinya itu ada di Pak Alfi ya, di Pak Alfi. Ini beberapa hal yang barangkali juga Bapak Ibu harus tahu supaya satu frekuensi dengan teman-teman yang ada di luar Ambalau. Oke, yang ada di luar Ambalau, termasuk yang ada di Provinsi Maluku atau bahkan di tempat lain. Kemarin ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen ya di satu kesempatan menghadirkan semua kepala BGP, juga disampaikan juga ya kepada teman-teman guru yang ada di Maluku kemarin di Kota Ambon ya. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan sampai hari ini bahkan tidak paham kenapa kurikulum harus selalu berubah, ya. Yang katong tahu setiap ganti menteri ganti kurikulum, betul dong? Kurikulum 2013 belum tuntas, sudah suruh pindah ke
kurikulum Merdeka. Lalu karena tidak tuntas, kurikulum KTSP pindah ke kurikulum 2013, lalu sekarang kurikulum Merdeka. Lalu kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Untuk apa susah-susah belajar? Toh nanti berubah lagi. Iya toh? Iya dah. Ternyata banyak sekali guru-guru kita di Maluku terutama yang punya pikiran kayak begitu. Ya, asing apa bikin apa, mau ini susah-susah. Toh nanti ganti menteri, ganti kurikulum lain. Lebih baik katong tunggu saya kurikulum yang itu, baru katong belajar. Padahal begitu sampai kurikulum itu, lalu mulai bilang lain, berubah terus. Tunggu lain. Nah, kemudian terus menjadi orang yang terbelakang, yang tertinggal, gitu ya. Perubahan itu pasti. Yang abadi itu perubahan sudah itu. Kurikulum wajib berubah sesuai dengan kebutuhannya. Saya kasih contoh misalkan Bapak Ibu, dalam hal kita menghadapi siswa. Saya tadi sempat cerita, mengingatkan dengan Pak Ketua Panitia yang katanya banyak menghasilkan guru-guru ini dan kepala sekolah ini. Betul kan? Nah, kenapa bisa Ibu ingat? Ya karena ada kesan pasti ya. Masih beruntung bisa ingat. Dan beliau termasuk guru yang beruntung. Tepuk tangan dulu ke beliau dia. Kesini dulu kalau salah, luar biasa. Oke? Motor itu susah di kampung-kampung itu. Baru bunyi saja, katong masih dalam utang-utang, lari keluar depan jalan. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat siang Bapak Guru. Padahal ini belakang ini masih melintang warna merah di belakang ini, punggung-punggung di belakang-belakang. Betapa hormatnya kita pada guru itu. Zaman itu. Ya kan? Jadi kurikulumnya begitu zaman itu. Tapi saat ini coba saja baru pegang begini nih. Langsung di video, diviralkan. Ya, pernah terjadi beberapa tahun lalu, masih zaman kurikulum Merdeka kurikulum 2013 ditual ya, pegang begini saja langsung sampai menteri. Apa yang terjadi? Disanksi guru itu. Ya, setelah itu guru-guru sudah mulai tidak berani tegur siswa. Ya, betul tak? Kasih tinggal dia saja, mau jahat ke mau apa kapar setan dengan dia. Terakhir kemarin terjadi di Bengkulu. Ya, di Bengkulu, salah satu tempat di Bengkulu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah nonton di TV atau lihat di grup-grup atau di viral di Facebook dan sebagainya. Ya, ada satu guru karena kecintaannya kepada siswanya, lalu dia tegur anak didiknya itu hanya karena mabuk di tengah-tengah di depan di kelas. Ditegur, diperingatkan. Apa yang terjadi? Anaknya lapor sama bapaknya katapel di bawah guru itu, matanya harus dicungkil, matanya harus dikeluarkan, sayangnya mata kirinya ini juga katarak, otomatis bermasalah penglihatan. Yang lebih parah lagi, justru yang membuat laporan kepolisian adalah anaknya itu. Betapa luar biasanya itu kan. Maka itulah kemudian bersamaan dengan itu muncul episode 25 Merdeka Belajar tentang apa? Penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu saat ini sudah terlindung dengan peraturan itu yang kemudian diikuti dengan episode 25 tentang kurikulum Merdeka terkait dengan penanggulangan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Gitu ya. Jadi itu betul betapa luar biasanya Bapak sekalian. Jadi memang perlu ada perubahan-perubahan dalam hal kurikulum untuk menjawab begitu banyaknya persoalan-persoalan di satuan pendidikan. Oke. Ilmu-ilmu zaman dulu yang dimiliki oleh Bapak Guru kalau diterapkan sekarang, wah itu bahaya, kan? Maka sekarang itu kita sebut dengan ada yang pembelajaran yang berdiferensiasi, berpihak kepada kebutuhan belajar siswa, betul ya? Jadi tidak perlu semua siswa itu kita anggap harus sama-sama bisa, karena tidak lagi yang disebut dengan anak pinter, anak bodoh, ya. Tapi ada anak yang terlambat tahu atau anak yang sudah tahu lebih cepat, ya, karena beda, ya. Dalam hal itu, Bapak sekalian,
perlu ada keterampilan. Bapak sekalian, salah satu tujuan kita ada perubahan-perubahan itu sesungguhnya kaitannya dengan visi Indonesia Emas 2045 yang seringkali Bapak Ibu pasti dengar itu ya. Seringkali disebutkan ini oleh Pak Presiden, Mas Menteri ya, ada beberapa orang yang menjadi pemangku kepentingan di Jakarta sana. Sebutannya selalu 45 ini, 2045. Walaupun mungkin 2045 katong sing ada lagi ya. Mudah-mudahan masih hidup di zaman itu. Dalam hal menyiapkan generasi kita di masa depan yang nanti mampu bersaing dengan bangsa lain ya. Kemudian yang terpenting adalah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar tanah air kita ini, utamanya korupsi, kemiskinan dan sebagainya. Kalau korupsi barangkali di sini tidak terlalu, enggak inilah. Mau korupsi apa? Utang masih banyak, ya. Lautan tinggal pi saja. Ikan katanya di sini belum pakai nama. Tuh. Kalau di tempat lain tuh ada namanya. Oh ini ikan ini, ada nama. Jadi bersyukur kita ini hidup di daerah di sini. Walaupun Bapak Ibu dalam hati, siapa bilang bersyukur ini daerah susah. Coba kutukar. Tentu juga kita sih mau tuh. Ya, depan. Tentu dengan melalui apa? Pendidikan salah satunya. Oke. Bapak Ibu harus bersyukur sebagai guru karena pemimpin itu lahir dari tangan guru. Betul ya? Tidak ada satupun pemimpin yang tiba-tiba muncul tanpa melalui proses pendidikan. Itu artinya siapa? Yang menanamkan kepemimpinan itu adalah Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu guru juga bukan ahli nujum yang bisa memastikan di antara sekian orang guru, sekian murid anak, di antara sekian anak murid Bapak Ibu, itu mana yang menjadi pemimpin. Oke? Bisa jadi yang kelihatannya cuma tenang-tenang saja, itu nanti dia lahir, ditumbuh di masa depan, itu menjadi pemimpin. Atau bahkan bisa begini, betapa bahayanya kalau seorang guru itu tidak punya kemampuan untuk memprediksi atau paling tidak melihat potensi dari siswa itu, atau tidak bisa memastikan apa yang dibutuhkan oleh siswa yang kita ajarkan itu. Maka sekarang disebut namanya asesmen ya, asesmen awal ya, asesmen diagnostik. Semua sudah bisa. Sudah pernah melakukan asesmen atau tahu caranya? Asesmen menggunakan PMM sudah. Nanti Pak Alfi akan tunjukkan kepada Bapak sekalian. Ya, asesmen melalui PMM, memanfaatkan PMM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu orang. Oke? Itu adalah fase yang sangat penting untuk melihat kebutuhan siswa. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian begini. Ternyata cara belajar setiap siswa itu tidak sama. Tidak sama cara belajarnya. Dan kalau kita tidak pernah tahu dan menyesuaikan sambil nonton YouTube, sambil main, jadi nonton TV, baru bisa kerja cepat. Kalau saya mau bikin sesuatu itu mesti ada teman yang saling bicara, sambil teman bicara, itu cepat. Tapi kalau saya biarkan sendiri kerja, itu lebih cepat mau tidur, lebih cepat ngantuk. Tapi ada teman yang lain, itu tidak bisa terganggu sama sekali, tidak ada keributan kalau dia mau bikin sesuatu. Beda kan? Bahwa di antara anak didik Bapak Ibu ini mengalami masalah terkait dengan pendengaran misalkan, atau dengan mata, selalu yang muncul apa? Begitu bilang coba kamu, dia mungkin tidak dengar, lalu asik tanya sama teman, lalu bilang, dasar tuli, selalu kata begitu. Iya tuh. Karena dengar-dengaran orang tua bilang, padahal memang dia tidak tahu, dia tidak dengar. Dan sayangnya anak ini bisa jadi dari kecil tidak pernah merasakan pendengaran yang normal itu kayak apa, sehingga dia tidak bisa mendengarkan, membedakan mendengar yang normal itu bagaimana gitu. Dia menganggap yang bisa memastikan itu adalah guru di awal, sehingga kemudian nanti pembelajarannya bisa disesuaikan. Atau mata misalkan, mata. Kalau dia dari kecil matanya mungkin sudah kabur, kelihatannya sama. Maka nanti kalau kita yang normal ini, ketika kita ini coba baca, dia cuma bingung-bingung saja. Pendidikan ini Bapak Ibu akan bangga. Okay? Jadi kemudian lanjut ya. Benturan kepentingan pemerintah pusat ini selalu. Okay? Ini karena komunikasi yang kurang. Okay? Sekarang makanya
itu perlu ada dukungan dari pemerintah daerah. Jadi jangan sampai kurikulum merdeka berjalan sendiri, lalu pemerintah daerah cuma diam saja. Untungnya ini ada guru-guru bergerak. Ini bukan menyindir orang, bukan dinas, tapi dinas mendukung nih, buktinya datang Pak Sekdis ya, luar biasa. Kemudian infrastruktur sekolah tidak memadai, sekarang diusahakan infrastruktur sekolah. Begitu sampai di sekolah, Bapak Ibu sekalian, ini karena kita ada mau tes, Bapak Ibu tolong beli almanak harga 10.000, selesai. Yang seng bayar, nah lanjutkan sendiri dulu ya. Tapi sekarang ini orang tua dan atau komunitas belajar ini harus terlibat aktif. Orang tua harus diberi kesadaran pendidikan yang berkualitas itu tidak murah. Pendidikan kualitas itu tidak bisa hanya diserahkan ke sekolah saja. Orang tua juga harus terlibat. Minimal, ini kayaknya Bapak Guru, ini kayaknya ada, ini katong, bagaimana kalau katong bikin ini? Inisiatif itu harus muncul dari orang tua juga, dari komunitas. Jadi, kalau Bapak Ibu menyajikan pendidikan yang berkualitas, lagi-lagi saya punya pengalaman sendiri. Saya begini-begini pernah jadi guru ngaji waktu itu, Pak. Menggunakan apa namanya kantor lurah di Weihong, boleh masih ada jejaknya di Weihong ya, kantor lurah. Karena bagus, bukan cuma mengaji saja, ada belajar bahasa Inggris, belajar kimia, macam-macam pendidikan. Hari Sabtu itu semua urusan tugas di sekolah diselesaikan di situ. Jadi apa? Menarik banyak orang datang di situ. Lagi-lagi sekalian, tunjukkan kualitasnya, lalu kemudian menimbulkan kepercayaan dari orang tua. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah apapun yang terjadi di sekolah akan didukung oleh orang tua, atau komunitas yang lainnya. Kemudian masalah guru. Guru sebagai pelaksana kurikulum dulu. Intinya guru yang hebat itu kalau ada RPP-nya dan RPP terselesaikan sesuai dengan rencana, ya. Atau bahkan tanpa RPP pun mengajar, yang penting datang tepat waktu, betul ya? Isi absen dulu. Sekarang itu guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Bukan terima dari atas saja lalu bikin, Sekarang Bapak Ibu terlibat aktif, bahkan menjadi pemilik atau pembuat kurikulumnya, rancang sendiri, lalu bagaimana cara melaksanakan itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya dulu, ketika guru berada di depan, semua siswa harus percaya, yakin bahwa disampaikan guru itu betul. Tidak boleh ada yang protes. Bagi diprotes nilai jelek. Ada yang protes, oh itu yang protes 5. Diam-diam bagus 8. Celakanya itu nilai itu nanti muncul pada saat mau pembagian laporan. Lalu duduk sambil ngopi, berapa ya? 7, 8 dulu, kasih 8 dulu. Baru nanti, 7. Tidak menilai aspek yang lain, ya. Itu dulu, sekarang tidak. Sekarang itu, guru ini sebagai fasilitator, karena sumber belajar tadi banyak. Guru bisa jadi sudah belajar melalui YouTube, melalui yang lain-lain. Dan kita fasilitasi, guru harus tampil sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Tinggal tanya, pernah dengar tentang kurikulum merdeka? Sudah Ibu, dari mana? Menurut siapa? Itu dari mudah. Dengan mudah sekarang untuk diinikan dari guru-guru kita, diarahkan oleh siswa kita. Kualifikasi sebagai bentuk kualitas dulu. Yang S2 dianggap paling hebat dibandingkan yang SMA. Padahal belum tentu, pengalaman menentukan. Ya, sekarang ini guru kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas mereka. Kalau guru walaupun S2, S1, S2, tapi kalau dia tidak punya kompetensi, ya, maka bukan guru hebat. Tentu kompetensi dan tujuan ini diperoleh dari mana? Belajar. Dengan belajar. Kinerja guru dinilai berdasarkan daftar persyaratan atau administratif. Sekarang kinerja guru dinilai secara holistik, jadi menyeluruh, secara menyeluruh. Baik, lanjut. Ini sudah. Pedagogiknya pendekatan standarisasi. Dulu ada namanya standar nasional pendidikan ya, yang ada segala macam. Sekarang pendekatannya heterogen dari berbagai aspek dipakai. Siswa sebagai penerima pengetahuan. Sekarang siswa ikut menentukan kegiatan belajar. Bapak Ibu, ini harus menjadi dicamkan baik-baik. Jangan lagi Bapak Ibu karena tadi guru semua benar, lalu masih memakai pola ini sebagai penerima pengetahuan. Hari ini anak-anak, hari ini kita belajar tentang
katakanlah IPA. Kita akan belajar tentang astronomi. Padahal yang berkaitan astronomi belum tuntas. Biarkan adik berpikir. Ini anak-anak besok tema kita astronomi. Kira-kira berminatnya mengajar apa kira-kira? Kita mau belajar apa, tentang apa? Astronomi kan banyak cabang-cabangnya barangkali yang lain. Atau mungkin kita belajar tentang makhluk hidup. Anak-anak kita belajar di mana? Oh, di situ, di lapangan, atau mau di pantai, mau di laut. Yang penting belajar tentang makhluk hidup. Yang jelas siswa dilibatkan dalam hal pembelajaran atau belajar seperti apa, itu siswa ikut menjadi penentu. Kemudian pembelajaran berdasarkan sistem ini berorientasi pada siswa. Kalau dulu pokoknya apa yang kata kurikulum itu yang diikuti. Sekarang tidak boleh. Harus berdasarkan atau berorientasi pada kebutuhan siswa. Oke? Ditanya kenapa di asesmen? Misalkan dikasih dengan ada di nanti Pak Alki ya terkait dengan asesmen itu. Itulah kemudian Bapak Ibu boleh memutuskan maju atau mundur. Dan di antara 10 siswa itu bisa jadi ada yang maju, ada yang masih begini. Jangan mentang-mentang guru sebagai penentu, lalu sudah yang saya bisa belajar, laju dengan ini, makin ketinggalan anaknya. Anak yang ketinggalan dalam hal belajar itu tetap difasilitasi, tapi tidak mengabaikan yang sudah melaju ke depan. Kalau belajar sekarang 1 kali atau 2 kali 2, kemudian sampai 2 kali 10, tapi ada anak yang baru sampai 2 kali 3, ya sudah berhenti 2 kali 3. Ajari ulang dari 1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 sampai tuntas baru lanjut. Tetapi di antara sekian anak mungkin dia sudah 2 kali 9. Lanjutkan kayak 2 kali 10. Tetap tanpa mengabaikan yang individualis, kegiatan kelompok sekarang ya, ada kelompok-kelompok belajar, komunitas belajar. Di setiap sekolah wajib ada komunitas belajar. Komunitas belajar itulah satu-satunya tempat, satu di antara 6 strategi pemerintah dalam menguasai atau memahami kurikulum merdeka. Ada webinar, seri webinar, ada platform Merdeka Mengajar. Oke, kemudian platform Merdeka Mengajar pertama, seri webinar, kemudian komunitas belajar. Komunitas belajar itulah tempat untuk bertukar informasi, berdiskusi, saling memberitahu, berbagi tentang kurikulum merdeka. Kemudian ada yang namanya narasumber berbagi praktek baik. Ada help desk, ada yang namanya satu lagi berkat kurikulum perkembangannya linear, sekarang fleksibel. Makanya Bapak Ibu tidak dipaksa untuk langsung pindah ke kurikulum merdeka, tetapi boleh tuntaskan dulu K13-nya sambil belajar untuk menerapkan nilai-nilai dari kurikulum merdeka. Oke? Bebas. Tapi harapannya terus setiap hari meningkat dari dari mandiri belajar, kemudian mandiri berubah sampai mandiri berbagi. Tetap ujungnya harus berbagi. Kemudian kurikulum diwajibkan. Ini kurikulum sebagai kerangka, menu saja, alat saja. Jadi tidak wajib. Tetapi tetap menjadi ini kerangka, menu. Oke? Nanti Pak Alfi lebih ini. Fokus kepada kegiatan akademiknya. Kalau dulu, sekarang itu fokus kepada keterampilan lunak atau soft skillnya, oke? Dan pengembangan karakternya. Jadi tanggung jawab untuk pengembangan karakter, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya tanggung jawab guru BK saja, bukan hanya tanggung jawab guru agama saja, oke? Tanggung jawab untuk pengembangan karakter itu adalah menjadi tanggung jawab setiap guru. Setiap guru bertanggung jawab untuk memastikan karakter dari anak didik kita itu mencakup karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, berpikir kreatif, kritis, inovatif dan sebagainya, atau gotong royong ya, seperti itu. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari guru agama atau BK saja, setiap guru. Oke. Kemudian pelatihan vokasi dipimpin oleh pemerintah. Sekarang itu pelatihan vokasi dipimpin oleh industri. Ini kaitannya dengan SMK dan sebagainya. Kalau dulu itu vokasi itu ke pemerintah, sekarang itu diserahkan ke industri. Bagaimana anak-anak SMK itu kemudian langsung diikutkan untuk belajar langsung di industri-industri yang ada. Oke. Lalu sistem penilaian, ada sistem penilaian sekarang. Kalau ini bersifat formatif, pendukung, kemudian penilaian berdasarkan portofolio. Kalau dulu tidak lulus UN, tertinggal loh. Atau kalau tidak lulus beberapa mata pelajaran, tidak naik kelas. Sekarang masih ada tidak naik kelas.
Tidak ada kan? Kecuali tidak tuntas dan tuntas ya. Atau gimana? Yang pasti itu bukan ukuran. Oke? Baik, lanjut. Ini beberapa episode. Bapak Ibu bisa lihat lagi kembali ini. Ini di YouTube ada. Dari episode 1 sampai episode ke-25 ini belum diupdate. Ke-25 saat ini, oke, itu ada di YouTube. Kalau belum pernah nonton, sisakan waktu sedikit saja dari kebiasaan nonton YouTube terkait dengan artis mana begitu ya. Kan banyak itu, ya. Disisakan. Hanya untuk ini saya tidak boleh nonton ini dulu. Saya mau nonton episode 1 tentang asesmen nasional. Untuk memahami apa filosofi dari asesmen nasional ini. Kemudian putar lagi episode kampus belajar kampus merdeka. Terus seterusnya episode 5 tentang guru penggerak. Nanti Bapak Ibu punya kesempatan, kan masih ada satu hari lagi ya. Kita boleh cerita banyak tentang ini. Kemudian terakhir ini transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Ini juga episode raport pendidikan. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian pastikan pinjam laptop dari sekolah. Kesempatan berikut datang dibawa di sini. Kita instalasi awan penggerak, nanti didampingi, dilatih oleh tim yang profesional yang sudah berpengalaman di tempat lain. Nanti datang dari direktorat. Kemarin mau kirim 5 orang, tapi saya yang ragu Bapak sekalian. Karena saya pikir saya datang lihat dulu. Jangan-jangan begitu datang bersemangat di sini 162 guru, 160 ya, atau 180 guru yang hadir, tapi hanya ada 6 orang yang punya laptop. Maka itu terjadi percuma. Saya tidak mungkin suruh Bapak Ibu pulang ambil laptop. Itu masalah, pekerjaan besar, ya. Tapi ini kabar baiknya, Bapak Ibu, saya akan datang lagi dengan tim yang lebih komplit, termasuk membawa tim yang nanti mengajari Bapak Ibu terkait dengan awan penggerak ini. Tapi syaratnya bawa laptop, minimal satu sekolah satu lah. Saya tidak bisa paksakan Bapak Ibu untuk masing-masing bawa laptop, ya karena kondisinya begitu. Kecuali nanti masing-masing, tapi saya gampang ya. Saya baru dengar tadi rahasianya bagaimana supaya punya laptop. Saya dengar di hutan ini ada sapi-sapi liar katanya. Yang suka makan di mana begitu, lalu kita rame-rame tangkap, baru kita jual, beli laptop. Ya, itu solusi yang paling ini. Karena mengharapkan cengkeh katanya sih berbuah. Iya. Durian belum berbuah. Nah, ini mudah-mudahan datang lagi satu kali durian banyak. Saya mau buktikan betapa enaknya durian di sini, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian, ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Semangat dari Bapak Ibu ini juga menyemangati kami, ya. Ombak yang besar tadi itu, ya. Hujan yang menerpa luar biasa itu menjadi tidak teringat lagi, terlupakan Bapak sekalian. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, jangan pernah menjadikan kekurangan kita atau tantangan lah, saya tidak bilang kekurangan, tantangan alam ini menjadi penghalang bagi Bapak Ibu untuk maju. Okay? Biasanya di balik tantangan itu tersembunyi kebaikan yang luar biasa, ya. Akan banyak hal yang Bapak Ibu dapatkan di sana kalau Bapak Ibu mencoba untuk melalui tantangan itu. Apalagi sudah dijanjikan di balik tantangan itu ada sesuatu yang baik. Ibarat misalkan ini sebalik tembok, kalau sudah dibilang di balik tembok ini ada emas, ada macam-macam, ya, ada uang banyak di situ, ada peluang banyak di situ. Lalu kalau kemudian lihat temboknya berhenti, maka Bapak Ibu termasuk orang yang tidak pernah mendapatkan kesempatan itu, ya kan? Tantangan alam di Ambalau ini supaya apa? Supaya orang datang ke sini. Cerita saja tentang keindahan bawah laut di Ambalau ini, sampaikan ke anak didik kita, ya. Berhenti untuk berpikir ini adalah daerah terpencil, daerah dasus, ya, daerah yang tidak mungkin berkembang. Oke, berhenti untuk ajari anak-anak kita itu, beri semangat untuk mereka. Oke, yakinkan mereka untuk menjadi sukses itu tidak hanya karena uang. Banyak buktinya. Ceritakan kepala BGB ternyata tinggal di gunung dulu, di utang, ya. Bahkan mau pergi kuliah pulang pergi saja berenang. Itu fakta, ya. Kalau saya dulu berpikir karena uang berhenti, mungkin tidak jadi kepala BGP, ya. Begitu. Jadi kita berhenti untuk pikirkan itu, berhenti untuk anak-anak kita, untuk kemudian menggantungkan harapan mereka, cita-cita mereka.
berdasarkan kemampuan orang tuanya, tapi beri dia semangat. Banyak jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan di masa depan. Oke? Kalaupun nanti orang-orang dari sana, dari Ambon, dari Jakarta datang ke sini, ketemu dengan ombak, yaitu resiko. Gampang jawabnya, oh kebetulan Pak, ini cuaca masih baik. Coba kalau Bapak datang nanti bulan depan. Nanti dia datang di bulan depan, ketemu dengan ombak. Oh memang Pak, ini kan ada perubahan cuaca. Biasa nih sehingga ombak begini. Biasa tenang Pak. Ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Sama dengan tadi. Ketika saya lihat, ini Johnsonnya kecil sekali. Dalam hati ini, saya tanya gimana, aman? Aman Pak, tapi dalam hati, saya orang laut juga, saya tahu. Karena ukuran kita beda. Ukuran tenang bagi orang kampung itu tidak sama dengan di kota. Orang kampung, orang kota bilang miskin, tapi kalau dia di kampung, itu dia orang kaya. Jadi, tapi kalau kita bilang di sini bawa ombak, sudah pasti bawa ombak di sana. Dibilang itu pasti. Tapi tenang, tapi ukuran untuk orang kota itu sangat mengerikan, ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian pastikan pinjam laptop dari sekolah. Kesempatan berikut datang dibawa di sini, kita instalasi, ya, instalasi awan penggerak, okay. Nanti didampingi, dilatih oleh tim yang profesional yang sudah berpengalaman di tempat lain. Nanti datang dari direktorat. Kemarin mau kirim 5 orang. Tapi saya yang ragu Bapak sekalian. Karena saya pikir saya datang lihat dulu. Jangan-jangan begitu datang bersemangat di sini 162 guru, 162 ya, atau 180 guru yang hadir, tapi hanya ada 6 orang yang punya laptop. Maka itu terjadi percuma. Saya tidak mungkin suruh Bapak Ibu pulang ambil laptop. Itu masalah, pekerjaan besar, ya. Tapi ini kabar baiknya, Bapak Ibu, saya akan datang lagi dengan tim yang lebih komplit, termasuk membawa tim yang nanti mengajari Bapak Ibu terkait dengan awan penggerak ini. Tapi syaratnya bawa laptop, minimal satu sekolah satu lah. Saya tidak bisa paksakan Bapak Ibu untuk masing-masing bawa laptop, ya karena kondisinya begitu. Kecuali nanti masing-masing, tapi itu gampang ya. Saya baru sesuatu pasti ada baiknya. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, Pak Alfi sudah hadir di depan kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, ini pesertanya masih bertahan ya. Sudah malam tapi masih santai nih, semuanya masih terkumpul. Sudah hampir jam 8 malam. Ya, luar biasa semangatnya para guru di sini. Ya. Luar biasa ya, ini sampai sejam begini. Ini semangatnya para guru di Kecamatan Ambalau, sahabat-sahabat sekalian. Ini hari terakhir kami di Kecamatan Ambalau sampai sudah jam 8 malam. Ya, sampai wajah Pak Kepala sudah berminyak ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Ya. Dan ada kita ajari apa kita instalasi awan penggerak supaya kalau kita bicara tidak jaringan lagi, ini justru kita datang kembali itu mengatasi masalah jaringan, bisa mengakses sehat selalu apa namanya, bukan PMM namanya, tetapi sama dengan PMM. Semua yang ada di PMM kita pindahkan di apa namanya awan penggerak. Nanti kita datang lagi, kita instalasi, nanti setiap sekolah bisa menggunakan itu. Jadi sudah tidak ada masalah lagi dengan urusan internet. Sudah tinggal cari saja, lihat materi-materi Pak Alwi, tinggal buka, ada di sini. Punya Pak Alwi terbaik. Sehat-sehat semuanya ya. Biasa, Oke, assalamualaikum.